Shalom saudara, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar GCA Penil Surabaya dan GCA Anugerah Kemendong. Pada tanggal 7 Maret, pada saat hari ini kita akan belajar di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai ke-18. Baik saudara, di dalam kitab ini kalau kita pelajari bahwa kitab ini menceritakan hidup menurut daging atau roh. Jadi berulang kali menegaskan bahwa di kitab ini di dunia itu hanya ada dua jalan kehidupan, yaitu hidup menurut daging atau menurut roh. Tidak ada pilihan ketiga, tidak ada zona netral. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus memaparkan perbedaan di antara keduanya. Yang pertama adalah orang-orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Cara hidup mereka bertentangan dengan hukum Allah. Nah, pada saat ini bisa kita pelajari di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Mari kita akan baca bersama-sama. Roma pasal yang ke-8 ayat ke-5 sampai yang ke-7. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Baik saudara-saudara, di dalam kitab ini kita pelajari bahwa orang yang hidupnya penuh dengan kedagingan, pikirannya hanya tertuju pada hal-hal kedagingan, saudara. Kita bisa ambil contoh, mereka selalu mengambil jalan pintas, tidak pernah berdoa, tidak pernah mengandalkan Tuhan. Apapun yang mereka perbuat, entah itu dosa, entah itu tidak, dia terobos, saudara-saudara. Jadi ciri-ciri orang-orang yang hidup di dalam kedagingan adalah orang yang menentang firman Tuhan. Dia menghalalkan segala cara untuk kepentingannya sendiri. Untuk yang kedua, kita akan belajar di dalam ayat yang ke-5 sampai ke-6, yaitu kebalikan dari hidup orang yang menurut daging, yaitu hidup yang menurut roh. Kita baca dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Kita ulang sekali lagi, saudara-saudara. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, jelas sekali dikatakan di sini bahwa orang-orang yang hidup menurut roh adalah orang-orang yang memikirkan kebenaran, memikirkan roh yang dari Tuhan. Walaupun ada godaan di sana sini, tetapi mereka selalu berjuang, selalu berusaha untuk tidak berbuat dosa, saudara-saudara. Jadi poin yang kedua adalah orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal rohani yang menghasilkan damai sejahtera dan hidup kekal. Nah, biasanya ciri-ciri orang yang hidup menurut roh itu adalah orang yang rajin berdoa, saudara-saudara. Entah mereka banyak godaan di sana sini, ada godaan jalan terobosan yang membuat dia berdosa, tetapi dia akan selalu mengandalkan Tuhan. Dia tidak menghalalkan segala cara untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, saudara-saudara, ada janji Tuhan apabila kita hidup menurut roh. Kita baca di dalam ayat yang ke-16 dan ke-17. Mari kita akan baca bersama-sama Roma pasal 8 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara-saudara, di sini jelas dikatakan di ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, apabila kita hidup oleh Roh Allah di dalam diri kita, orang itu akan diangkat menjadi anak Allah.
Roh Kudus akan selalu tinggal di dalam tubuhnya, di dalam kehidupan dia, sehingga dia akan layak menerima penggenapan janji-janji Allah. Nah, apakah janji-janji Allah itu kita akan hidup damai sejahtera, kita akan selalu diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi saksi bagi orang banyak, dan pada akhirnya nanti ketika kita semua saatnya dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan menjamin bahwa kita akan dilayakkan Tuhan untuk bersama-sama dengan Tuhan di surga, saudara-saudara. Nah, jadi ada 3 poin tadi. Sedangkan kalau kita pelajari, saudara-saudara, secara lebih detail lagi, nah, jadi orang yang hidup menurut Roh bukanlah orang yang percaya secara sempurna dan tidak pernah jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara. Jadi orang-orang yang hidup menurut Roh itu bukannya orang yang dia sudah berusaha berbuat baik tetapi dia tidak pernah jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara. Sekalipun dia banyak godaan dosa kanan kiri, saudara-saudara, dia tetap berjuang. Dia tetap berjuang bagaimana cara menghindari dosa itu, bagaimana cara memanage kehidupannya, memanajemen kehidupannya supaya dia bisa terhindar dari kehidupan dosa, dari pengaruh hal-hal yang buruk di sekitar kita. Nah, dan pikirannya akan tertuju pada hidup yang kekal, yaitu takut akan Allah. Nah, saudara-saudara, ada perintah bagi kita untuk orang yang beriman kepada Kristus, yaitu teruslah berjuang sampai tidak lagi kita dapat melakukan dosa, karena Roh Allah memampukan kita. Nah, saudara-saudara, kalau tadi diterangkan bahwa ciri-ciri orang yang hidup menurut Roh adalah orang-orang yang mampu berjuang untuk menghindari dosa kanan kiri, ada pengaruh kanan kiri, saudara-saudara. Sedangkan orang yang hidupnya penuh kedagingan adalah biasanya ciri-ciri orang ini adalah orang-orang yang belum lahir baru, saudara. Jadi mereka belum lahir baru, dia belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, itu biasanya orang-orang yang hidupnya penuh kedagingan. Tapi ketika kita menerima kuasa, kita mengenal Allah, Tuhan memampukan kita lewat satu, saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Dan di sini kesimpulan firman Tuhan pada saat ini, ada janji Tuhan jika kita setia menuruti Roh Kudus. Pada akhir zaman Allah akan memberi kita tubuh yang baru, yaitu tubuh yang sama sekali tidak tunduk pada dosa. Nah, jadi saudara-saudara, jikalau kita ingin hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, kita berdoa, saudara-saudara, pada Tuhan, kita berjuang sampai kita tidak dapat melakukan dosa lagi. Kita hanya dengan satu cara, yaitu meminta Tuhan untuk memampukan kita, meminta Tuhan untuk tinggal di dalam tubuh kita. Dan ketika Tuhan tinggal di dalam tubuh kita, itu Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengatasi segala pengaruh-pengaruh dosa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi firman Tuhan saat hari ini, mari kita akan berjuang bersama-sama dengan Allah. Kita meminta bimbingan Roh Kudus untuk memampukan hidup kita untuk tetap hidup menuruti perintah Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, saudara-saudara. Biarlah renungan Gemar pada tanggal 7 Maret ini boleh menjadikan berkat buat kita di dalam Roma pasal yang ke-8 tadi. Jadi mari kita hidup oleh Roh, tetapi bukan hidup dengan kedagingan. Dan marilah kita berdoa meminta supaya Tuhan
senantiasa membimbing dan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk berjuang melawan dosa-dosa dan pengaruh-pengaruh dosa di sekitar kita. Terima kasih, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada saat hari ini Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-8 yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh hidup dengan kedagingan, tetapi biarlah kita senantiasa hidup menurut Roh dengan berdoa dan meminta Tuhan Yesus untuk senantiasa hadir dan tinggal di dalam tubuh dan kehidupan kita. Tuhan, Engkau mampukan kami Tuhan untuk berjalan sesuai kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk terhindar dari setiap dosa, terhindar dari setiap pengaruh kejahatan-kejahatan yang berada di sekeliling kami. Biarlah kami tetap lurus dan senantiasa tunduk kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, lewat firman-Mu ini biarlah boleh menguatkan kami, dan Tuhan senantiasa mengingatkan dan senantiasa membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.